Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC selama 5 hari ke depan. Dia mengatakan, OMC tersebut dimulai pada Selasa, 13 Januari tahun 2026. Menurut Pramono, jika OMC tidak dilaksanakan pada Selasa, maka Jakarta sudah diguyur hujan lebat. OMC dilaksanakan setelah Balai Kota menerima laporan perakiraan cuaca oleh BMKG yang memprediksi Jakarta akan diguyur hujan deras. Pramono mengaku, bila cuaca ekstrim terus melanda Jakarta, pihaknya dalam posisi siap melakukan OMC setiap hari. Sebab, biaya untuk OMC telah ia anggarkan selama 30 hari ke depan. Operasi modifikasi cuaca yang kita lakukan untuk mencegat awan-awan hujan yang mendekati daratan Indonesia. Jadi kalau dia mendekat, nanti awan hujan, awan konvektif itu kita semai dengan bahan semai dari NaCl agar dia jatuh di tempat-tempat seperti di perairan atau di laut atau di tempat-tempat yang tidak berbahaya. Atau kalau sudah sampai misalnya di atas Jakarta, itu kita tebarkan kapur tohor atau CAO agar dia terpecah dan tidak terjadi hujan. Jadi ini sangat membantu untuk mengendalikan atau memitigasi bencana-bencana hidrometeorologi yang mungkin diakibatkan oleh cuaca ekstrim. Tapi kami sudah menyampaikan bekerjasama dengan BNPB, BPBD, serta Basarnas, serta Kantor SAR untuk masyarakat tetap tenang selama kita dapat memantau kondisi dan selalu bersiap untuk curah hujan tinggi dan gelombang tinggi. Ini terpantau di UPT BMKG, stasiun-stasiun yang tersebar di 191 daerah di Indonesia dengan 10.000 lebih aloptama yang memantau kondisi cuaca dan gempa tsunami. Kita bisa memprediksi petir akan terjadi di mana, kapan, akibat dari kondisi cuaca yang ada di sekitarnya. Saat ini ada 3 sistem siklon yang mengepung Indonesia, Bapak Presiden. Yang pertama yaitu siklon Bakung. Kami akan pantau terus dinamikanya, harapannya tidak masuk hingga ke mendekat lagi yang akan mempengaruhi kondisi curah hujan. Tapi kami sudah menyampaikan bekerjasama dengan BNPB, BPBD, serta Basarnas, serta Kantor SAR untuk masyarakat tetap tenang selama kita dapat memantau kondisi dan selalu bersiap untuk curah hujan tinggi dan gelombang tinggi. Indonesia ditunjuk oleh WMO untuk menjadi Tropical Cyclone Warning Center. Bahkan sempat tercatat pada 14 Desember dia masuk ke kategori 3 dengan kecepatan angin mencapai 65 knot. Ya. Ini sangat berbahaya, tapi kemudian turun lagi ke kategori 2 dan sekarang harapannya sudah mendekat ke kategori 1. Semua petugas di lapangan, ya, semua lapisan, saya lihat dari yang tertinggi, para menteri, para wakil menteri, para kepala badan, saya lihat di lapangan. Saya lihat dirut-dirut perusahaan-perusahaan yang penting ada di lapangan. Dirut Pertamina, dirut PLN, PU ada, kerja keras, kesehatan semua saya lihat. Hampir semua KL hadir di situ. Terima kasih. Sebaliknya juga saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan, kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya tugas dan portofolio ke situ. Mohon ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan dan bertindak. Kita lihat di sini kurang air bersih. Apa tindakannya? Di situ kurang BBM, masih terisolasi. Bagaimana tindakannya? Dan sebagainya itu. Saya lihat terutama TNI Polri
BNPB, Basarnas, tim SAR gabungan. Ya. Tadi saya sudah sebut, saya lihat pegawai Pertamina, PLN di mana-mana, PU di mana-mana, di tempat yang sulit. Relawan warga masyarakat bahu-membahu membantu proses evakuasi, penyaluran bantuan dan pemulihan akses di sana. Kita semua satu tim. Dan saya terima kasih. Dalam keadaan yang sulit, ada kecenderungan manusia dan juga bangsa kita ini, saya lihat ya, terutama sebagian elit-elit kita, ada kecenderungan mau cari kambing hitam, mau cari kesalahan. Ini bukan saat untuk kita cari kesalahan, ini untuk kita bekerja keras, bahu-membahu, mengatasi masalah di lapangan. Saya setelah beberapa kali ke situ, saya melihat, saya sudah sangat terima kasih. Saya melihat kita bekerja sebagai satu tim. Di awal-awal saya merasa saudara-saudara bertindak dengan benar, dengan cepat. Saya tidak perlu kasih pengarahan detail, saudara sudah bergerak. Saya senang di eselon pelaksana, saya dengar juga di TNI sudah berjalan cukup lama, bahwa bencana itu perintah operasi. Jadi tidak usah tunggu terlalu banyak petunjuk di saat-saat pertama. Jadi bencana kejadian itu sudah perintah operasi. Tidak perlu tunggu radiogram, tidak perlu tunggu terlalu banyak berinisiatif. Dan ini saya lihat sudah dilaksanakan oleh semua lembaga. Saya terima kasih. Saya terima kasih sama saudara-saudara dari semua pihak. Sekali lagi saya minta kita waspada ke depan, karena justru di saat ini ada kecenderungan segelintir masyarakat, terutama mungkin yang punya motivasi politik, atau bahkan saya terus saja melihat ada mungkin pihak-pihak kekuatan-kekuatan luar yang dari dulu selalu saya tidak mengerti, tidak suka sama Indonesia, tidak suka Indonesia kuat, Indonesia mantap gitu. Dalam rangka ini, di tengah bencana, di tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan.